Belakangan ini, sekitar ya 5 tahun belakangan inilah ya, ada ritual janggal di acara pertunangan Tionghoa Surabaya. Surabaya ya, nggak tahu kalau di tempat lain juga ada ritual seaneh ini atau enggak. Intan harap enggak, karena terus terang Intan risih banget sama ritual seaneh itu. Budaya Tiongkok bukan, budaya Barat juga bukan. Entah siapa yang nyetusin ritual seaneh ini. Teman-teman tidak pernah lihat Intan ngomel kan? Hari ini nih Intan ngomel. Ritual seperti apa sih itu? Orang Surabaya bilangnya tingjing, orang Jakarta bilangnya sangjit. Whatever it is, pokoknya itu adalah intinya acara lamaran atau pertunangan. Yang Intan bahas sekarang adalah acara pertunangan Tionghoa Indonesia. Kalau di Barat, pertunangan itu simpel banget guys. Cowok itu cuman berlutut, buka kotak cincin sambil bilang, "Will you marry me?" That's it, sesimpel itu. Nggak bisa dibuat konten tutorial. Kalau dibuat konten tutorial, teman-teman pada marah semua. Weh, durasinya kok kependekan? Tapi bagi pasangan Tionghoa Indonesia, pertunangan itu adalah ritual resmi yang melibatkan orang tua dari kedua belah pihak. Seperti apa sih ritual pertunangan Tionghoa itu? Tajia ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Ayo teman-teman pasti batin ya, Intan kok cantik hari ini? Ya gimana nggak cantik? Hari ini wajah Intan disentuh oleh UAS MUA Profesional Surabaya, yaitu Stevi Sihamto. Meskipun ya Ko Stevi ini domisili di Surabaya, job make up-nya itu sudah sampai Eropa guys. Sampai sekarang dia masih make upin manten-manten. Kalau teman-teman lihat hasilnya make upnya Intan sekarang nih ya, halus, soft, flawless banget. Dan Intan berasa kayak 1000 tahun lebih muda ini. Buat teman-teman yang pengen ngepoin hasil karyanya Ko Stevi, link IG-nya Intan taruh di deskripsi ya. Nomor WA juga Intan taruh di deskripsi. Silakan dikepoin, silakan dikontak. Orangnya ramah dan fast respon kok. Konten Intan hari ini juga disupport oleh Diana Foto. Arek Surabaya pasti tahu, ini vendor foto high-end yang sudah berdiri sejak 1990. Legend banget, pengalaman banget. Diana Foto ini meskipun ya domisilinya di Surabaya, tapi job fotonya itu sudah sampai 8 negara. Sudah sampai Aussie, Jepang, China, dan lain-lain. Meskipun Diana Foto ini jobnya itu banyak di pernikahan, tapi Diana Foto juga menerima foto keluarga, foto wisuda, foto maternity, foto apapun deh. Buat teman-teman yang pengen ngepoin hasil karyanya Diana Foto, link IG-nya sama WA-nya Intan taruh di deskripsi ya. Silakan dikepoin, silakan di-follow. Okay, let's start! Seperti yang Intan bilang di awal tadi, kalau pertunangannya di Barat, biasanya cuman si cowok itu berlutut sambil tanya, "Will you marry me?" Itu ya guys ya, itu biasanya kejutan buat si cewek. Si cewek belum tahu bahwa dia akan dilamar pada saat itu. Meskipun kebanyakan bakal ngejawab iya, tapi ada kemungkinan juga si cewek itu nolak. Nah, kalau di Indo, acara pertunangan itu sudah janjian sebelumnya, sudah kesepakatan dari pasangan itu sendiri. Jadi, gak ada ceritanya saat proses lamaran si cewek nolak, itu tidak ada. Karena prosesi pertunangan ini lebih ke arah memperkenalkan kedua keluarga. Jadi keluarga besar cowok itu datang ke keluarga besar cewek untuk meminta si cewek itu. Kalau dulu zaman mamanya Intan itu ya, itu papanya Intan datang ke rumahnya keluarganya mamanya Intan. Tapi karena sekarang ini sudah orang-orang sudah ngambil praktisnya ya, jadi acara pertunangan itu lebih banyak di restoran daripada di rumah. Lebih simpel juga, lebih praktis juga, nggak repot juga. Just info ya teman-teman, acara pertunangan ini kan tuan rumahnya itu yang cewek. Jadi biasanya kalau ada dandanan kayak gini, make up, gaun, MC dan lain-lain, pokoknya segala acara itu dananya ditanggung oleh si cewek. Yang cowok itu bawa hampers. Karena kan ini acaranya cuman pindah tempat, mestinya di rumah cewek, tapi pindah ke resto. Tapi untuk masalah biaya ini nggak paten ya guys ya, itu kan ya tergantung kesepakatan kedua keluarga kayak gimana.
Si cowok dan keluarganya datang ke rumah keluarga cewek dengan membawa hampers. Hampers itu isinya apa aja? Hampers itu satu kotak itu isinya 8-9 item. Kenapa 8-9 item? Karena itu adalah simbol keberuntungan. Orang Tiongkok itu suka angka 8 dan angka 9. Itemnya itu apa aja? Yang wajib itu apel sama jeruk. Kenapa apel itu wajib? Karena apel itu kan bahasa Mandarinnya bingguo. Bingnya itu sama dengan nadanya loh ya, itu sama dengan bing yang aman. Jadi ya pertanda supaya rumah tangganya kelak itu aman-aman saja. Itu yang apel. Yang jeruk itu pertanda keberuntungan. Kenapa? Karena kulit jeruk itu warnanya emas. Warna emas orang-orang Tionghoa itu mendeskripsikan kalau warna emas itu warna dari kekayaan. Kemudian item berikutnya permen itu harus ada. Terus kue-kue itu mulai banyak yang bergeser ya dari waktu ke waktu. Sekarang ya sudah banyak modifikasi. Pokok intinya kue-kue sisanya itu cita rasanya itu manis. Supaya hubungan kedua pasangan manis-manis aja. Cowok itu umumnya membawa 60-80 kotak dan separuhnya dikasih ke pihak cewek. Sekarang Intan masuk ke prosesi lamaran. Poin dari prosesi lamaran, pemasangan kalung itu sebelum pasar tutup. Pasar tutup itu kan ya sekitar jam 12 gitu ya. Jadi ya lebih amannya itu ya jam 11 sudah pasang kalung. Nah, masalahnya resto itu kan sekarang bukanya itu kebanyakan loh ya, itu kan jam 10. Jadi agak kebut-kebutan prosesi awalnya. Jadi cewek itu kan standby di resto jam 10. Nggak lama kemudian si cowok itu harus datang. Cowok datang dengan rombongan pembawa baki. Biasanya pembawa baki itu dicari yang jomblo, supaya yang jomblo itu ketularan, cepet nyusul. Nah, sekarang trennya itu pembawa baki itu jenis kelaminnya sama, diratakan cowok semua. Tapi ya mestinya ini ndak harus, karena tren aja supaya kelihatan bagus saja. Makanya pembawa baki itu cowok semua. Penerima baki itu disediakan si cewek. Penerima baki itu ya biasanya dicari yang jomblo juga. Nggak harus gendernya sama, tapi ya karena sekarang itu lagi tren gendernya sama, biasanya penerima baki itu ya dipilihkan yang cewek. Loh baki itu kan 8-9 item ya yang tadi Cece bilang. Kalau misalkan di keluarga cowok itu nggak sampai 8 orang yang jomblo kayak gimana? Jadi kalau misalkan kasusnya seperti itu ada 2 opsi guys. Yang pertama, baki lainnya dikasih ke yang sudah menikah nggak apa-apa, karena nggak ada keharusan yang ngasih itu harus jomblo. Yang kedua, opsi ini sering dipakai ya. Jadi misalkan pakai 8 baki ya, cuman ada 3 jomblo doang, yang 5 dibawa yang sudah menikah dulu nggak apa-apa, misalkan dibawa sama paman-pamannya. Pembawa baki pertama itu ngasih ke penerima baki pertama. Setelah ngasihkan baki, pembawa baki pertama ini ngambil baki dari pamannya, terus dia baris lagi di belakang pembawa baki ketiga sampai 9 baki, 8 baki, 9 baki itu selesai dikasihkan. Itu juga enggak apa-apa. Begitu juga dengan penerima baki. Gimana kalau penerima baki itu cuman ada 3, nggak sampai 8 atau 9. Sama, setelah menerima baki ditaruh di meja, baris lagi ke belakang, itu juga bisa. Setelah prosesi baki selesai, keluarga besar si cowok itu masuk, disambut oleh si cewek dan keluarga besar si cewek. Belakangan ini, sekitar ya 5 tahun belakangan inilah ya, ada ritual janggal di acara pertunangan Tionghoa Surabaya. Surabaya ya, nggak tahu kalau di tempat lain juga ada ritual seaneh ini atau enggak. Intan harap enggak, karena terus terang Intan risih banget sama ritual seaneh itu. Budaya Tiongkok bukan, budaya Barat juga bukan. Entah siapa yang nyetusin ritual seaneh ini. Teman-teman enggak pernah lihat Intan ngomel kan? Hari ini nih Intan ngomel. Ritual seperti apa sih itu? Ritual menyembunyikan cewek. Nah lo, hello, itu keluarga cowok datang baik-baik sebagai tamu. Lah kok tuan rumahnya tambah sembunyi? Kan aneh. Dan tambah image-nya itu kelihatan nggak sopan.
Loh, C, itu dipingit, C. Dipingit itu juga bukan di masa pertunangan. Lagi pula zaman sekarang dipingit kayak gimana? Paling kemarin sudah video callan. Setelah prosesi baki selesai, keluarga besar si cowok itu masuk. Disambut oleh si cewek dan keluarga besar si cewek. Dan didudukkan di kursi yang sudah disediakan. Biasanya ada satu meja inti yang isinya papa, mama, kedua mempelai, kakek, nenek, itu ada di meja inti itu. Lalu si cewek itu ngasih miswa sama angco ke orang-orang yang duduk di meja inti. Miswa itu perlambang panjang umur ya, supaya kedepannya mereka itu perkawinannya bakal panjang umur. Angco perlambang kesehatan, karena memang angco ini bisa dipercayai bisa membunuh segala macam penyakit. Setelah prosesi miswa dan angco ini, ayah cowok itu secara formal minta si cewek untuk menjadi bagian keluarga. Jadi kurang lebih ya bilangnya kayak gini, saya dari keluarga A pengen minta anakmu untuk menjadi istri dari anakku. Si cewek itu menanggapi dengan cara menerima kalung pemberian si cowok. Ini kalau teman-teman lihat, mama si cowok itu ngasih kalung dari depan, terus cowoknya itu bantu ngaitin dari belakang. Andai ya guys ya, tadi kan Intan bilang resto buka jam 10, pemasangan kalung itu harus sebelum jam 11. Andai itu jamnya itu mepet, itu bisa kok dibalik gitu, bisa. Jadi habis pasang kalung dulu baru prosesi miswa dan angco. Kemudian setelah itu pihak dari keluarga cewek itu membalas dengan 2 item. 2 item ini terserah, boleh apa aja. Boleh baki, boleh kuetar, tidak ada keharusan. Acara pertunangan yang Intan bahas sekarang adalah acara pertunangan yang diselenggarakan di Surabaya. Tidak menutup kemungkinan di daerah lain itu ada perbedaan. Next video Intan bahas tahap setelah pertunangan, yaitu pernikahan. Nggak lama kok guys, besok lusa sudah rilis. Buat yang nonton video ini setelah tanggal 10 Maret bisa langsung klik link di atas untuk lanjutan sesi pernikahan Tionghoa modern. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.